Ya, tanggal 10 Juni 2026 kemarin gue sempat buat video respon soal Pertamax yang naik tiba-tiba di angka 16.250. Dan ternyata di kolom komentar masih banyak mengkotak-kotakan pengaruh dari kebijakan tersebut. Karena nggak banyak orang-orang yang pakai Pertamax ya. Oh, lu kalau misalnya pakai Pertamax harusnya paham harga Pertamax tuh bakal naik. Nah, gue mah aman kok, gue kan pakai Pertalite anjing. Ya Allah Akbar, gue nggak menjelaskan efek domino di video ini aja orang-orang tuh kayak nggak ngerti gitu loh hasil akhirnya kemana. Lu tau nggak sih yang pakai Pertamax itu nggak cuman orang-orang kelas menengah atas doang, tapi orang-orang yang biasanya kerja di jalanan kayak misalkan ojol. Ojol itu ya beberapa mungkin pada pakai Pertamax. Kenapa begitu? Karena menghindari yang namanya ngantri, karena nggak semua SPBU itu menyediakan Pertalite ya. Nah, gara-gara kagak ngantri ya ojol-ojol itu bisa lebih cepat lagi dalam nganterin barang, nganterin makanan, yang nganterin pelanggan dan segala macam. Coba kalau misalnya kondisi sekarang kayak gini, Pertamax naik dan kagak bisa di-reach sama beberapa pelanggan gitu. Ya hasilnya yang Pertalite ya, yang menggunakan Pertalite aja itu bakal kena imbasnya, soalnya ngantrinya bakal lebih panjang gitu loh. Udah banyak loh yang kayak gini cuy. Lu tinggal search aja gitu ya di media sosial. Orang-orang udah pada mulai ngasih lihat nih ngantri Pertalite coy. Karena udah pada nggak sanggup lagi pakai Pertamax gitu loh. Yang bikin gue jengkelnya adalah orang-orang kayak langsung pada nyeramahin, oh emang kan seharusnya naik ya, soalnya harga minyak kan emang naik gitu loh, gara-gara Selat Hormuz. Gini loh, lu kalau misalnya lihat berita terbaru gitu ya, harga minyak dunia sekarang lagi turun signifikan, terendah sejak Maret 2020. Meskipun ya ini secara berita ya agak sedikit keliru. Kenapa begitu? Karena dibanding sama harga normal ya sebenarnya masih tetap naik juga gitu. Biasanya kan kita di 65 sampai 80 ya US dollar per barrel gitu. Nah, sekarang masih di angka 90-an. Cuman yang buat orang-orang jengkelnya adalah waktu momen konflik Selat Hormuz, pemerintah kita tercinta itu selalu aja bilang kalau misalkan kita itu nggak terlalu terpengaruh. Menurut Prabowo, pemerintah telah menyiapkan sejumlah... Padahal nih ya, semua elemen masyarakat termasuk gue itu udah wanti-wanti kalau misalnya BBM bakal naik gitu. Dari Kompas, Selat Hormuz ditutup, pakar UGM mengingatkan BBM berpotensi naik dan tekan daya beli warga. Perang AS Israel versus Iran, WNI gelisah dengan potensi kenaikan harga BBM, hidup akan semakin berat ya. Terus abis itu ya lu tinggal cari tahu sendiri lagi lah beberapa berita-berita gitu ya terkait respon masyarakat BBM bakal naik. Bahkan kita sendiri sempat diskusi, oh beberapa negara udah ada yang ngumumin pasokan minyak kita tinggal beberapa bulan lagi atau beberapa tahun lagi. Kita dengan pede bilang kalau misalkan masih bebek aja. Langkah strategis untuk menjaga stabilitas energi nasional dalam jangka pendek dan menengah. Menurut Prabowo, pasokan BBM dalam negeri relatif aman dan tidak terlalu berdampak oleh penutupan Selat Hormuz. Ini loh maksud gue yang pada akhirnya ngebuat gue jengkel gitu cuy. Jadi nggak transparan pada akhirnya kalau misalnya ke depan bakal kayak gimana gitu. Nggak transparan atau nggak dihitung ke depannya apakah boncos atau kagak gitu kalau misalnya semuanya disubsidi. Ya nggak sih? Soalnya kalau misalnya kita lihat ketika sebelum ini kan naik juga tuh, ya nggak sih? Yang Pertalite sama Pertamax rumornya. Cuman Pertamax itu kagak naik ya. Ternyata waktu dicek secara struk gitu ya, subsidinya naik banget. Dari awalnya waktu zaman pemerintahan Pak Jokowi itu cuma 100 perak atau 200 perak, naik jadi 6 ribuan atau 5 ribuan. Itu kan boncos gitu ya. Udah mah subsidi energi ya, MBG gitu, yang di awal bulan Juni sekarang lagi rame banget di audit. Terus Kopdes, gokil, makin banyak lagi tuh. Anyway, sekedar respon aja ya seperti itu. Saya gue agak sedikit gedek, orang-orang tuh sekarang masih mengkotak-kotakan empatinya karena mereka tuh mungkin sebagian masih banyak yang kagak kepengaruh sama kebijakan politik. Tapi sekarang itu udah harusnya lu tuh ada di momen dimana saling ngelihat saudara lu satu sama lain meskipun lu kagak kena dampaknya gitu ya. Biar nanti ketika ada kebijakan yang lu sendiri kena dampaknya, orang lain bisa empati sama bagaimana yang lu rasain gitu loh. Sorry banget nih gue emosi, soalnya Pertamax naik itu ngaruh banget buat gue anjir. Dan niat awal gue pengen sengaja itu ngebantu orang-orang nggak ngantri panjang gitu loh. Sama ya biar nggak ngeboncosin pemerintah banget dalam subsidi BBM. Tapi tiba-tiba kayak gini kan gue ngerasa kayak dihianati. Anyway, oke, di video ngopi kesempatan kali ini ada sedikit apresiasi yang pengen gue berikan gitu ya. Karena salah satu presiden yang biasanya gue lihat sebagai jangkar pemerintahan yang sekarang, Pak SBY, itu memberikan apresiasi juga terkait bagaimana kinerja pemerintahan baru-baru ini gitu. PSBY lewat Twitternya itu bilang, alhamdulillah ada good news dalam tanda kutip untuk kita semua.
2 hari ini 9-10 Juni rupiah dan IHSG menguat secara signifikan. Selamat dan terima kasih untuk negara dan pemerintah. Semoga ini merupakan awal dan petanda baik. A good beginning. Ya. Jadi orang-orang banyak yang mengapresiasi kalau misalkan rupiah kita udah menyentuh di angka 17.000 lagi ya. Meskipun kalau misalkan gue cek sekarang masih turun naik. Sekarang di 17.935. Gokil. Turun naik nih. Alhamdulillah, semoga masih tetap bisa menguat sampai ke angka 19.700 atau sesuai dengan prediksinya Pak Purbaya ya. Selamat dan terima kasih untuk negara dan pemerintah. Kabar baik ini membuktikan apa yang saya sampaikan bulan Mei 2026 yang lalu. Pemerintah, tentunya pemimpin kita Presiden Prabowo Subianto masih memiliki sumber daya politik dan ekonomi untuk mengatasi tekanan ekonomi yang kita rasakan saat ini. Yes, masih tersedia opsi dan solusi dari otoritas moneter dan fiskal kita. Pemerintah berhasil menghentikan proses pelemahan rupiah dan IHSG yang terjadi secara sistematis atau berturut-turut dalam jumlah yang besar. Itulah sebabnya kebijakan yang dijalankan oleh Bank Indonesia tentunya bersinergi dengan pemerintah menjadi salah satu faktor positif dalam menghentikan rontoknya rupiah dan IHSG. Kalau tidak, pelemahan saham dan mata uang bisa unstoppable. Pasalnya, sudah menjadi salah satu faktor real ekonomi, utamanya situasi fiskal dan APBN kita, termasuk beban utang yang melilit, dengan faktor psikologis dan persepsi pasar yang tidak positif. Kedepan hari-hari mendatang, kita berharap pemerintah terus melakukan langkah-langkah stabilisasi ekonomi, menyehatkan APBN kita, membatasi dan mengendalikan jumlah utang pemerintah, mencegah terjadinya kenaikan harga barang dan jasa yang bisa memukul kehidupan rakyat, memulihkan kembali kepercayaan investor, meningkatkan komunikasi yang lebih efektif sehingga kebijakan dan langkah pemerintah dimengerti oleh rakyat dan market, menghentikan berbagai spekulasi dan ketidakpastian yang tidak kalah pentingnya melindungi rakyat kita yang sangat terdampak dengan situasi ekonomi, termasuk dampak dari kenaikan harga BBM. Saya tahu, karena kenyang dalam menangani tekanan ekonomi seperti ini ketika memimpin Indonesia dulu. Semua ikhtiar pemerintah ini tentu memerlukan waktu, perlu dukungan publik yang lebih kuat. Ingat, in a crucial thing, unity. In important thing, dialogue. Dan diwadahinya keragaman pandangan yang konstruktif, pikiran yang rasional, kebijakan yang tepat, dan aksi-aksi nyata yang serius menjadi sangat penting. Ini ada saran yang bagus banget dari Pak SBY. Buat masyarakat, kita perlu bersatu ya. We need unity ya. Untuk pemerintah ya, itu dikasih saran juga, kita perlu dialog atau bercakap-cakap. Ya untungnya beberapa berita-berita terakhir gitu ya, kita ngeliat kalau misalkan ada beberapa tokoh-tokoh ekonomi yang pada akhirnya dipanggil sama pemerintahan gitu ya untuk melihat bagaimana kondisi yang sekarang, dan mungkin udah bisa ngeliat bagaimana kebijakan-kebijakan yang pada akhirnya dipakai gitu sama pemerintah, mungkin karena pengaruh dari mereka-mereka yang diundang ke istana juga ya dalam beberapa hari terakhir. Well, nah di video ngopi yang sekarang gitu, anjir baru opening udah 8-7 menitan, gokil. Orang-orang pada khawatir karena gara-gara kenaikan BBM ya, terutama Pertamax, terus abis itu dolar yang turun naik ke angka 17.000 sampai 18.000 gitu ya. Ternyata ada beberapa sektor-sektor yang sepertinya sangat berpengaruh terhadap ini semua. Salah satunya pasokan listrik. Banyak banget isu-isu yang beredar kalau misalkan beberapa pembangkit listrik itu mengalami penurunan energi gitu, sampai ada di beberapa wilayah yang mengalami mati listrik bergilir. Lu kalau misalnya cek di Twitter atau di Threads ya, dan juga di Facebook, banyak banget orang-orang yang khawatir. Tinggal search aja mati listrik, dan ternyata banyak banget orang-orang yang ngabarin kalau misalnya banyak banget mati listrik terjadi di beberapa daerah, khususnya di daerah Jawa. Kangkung ya, akun Twitter Kangkung bahkan ini coba buat ngekompilasiin beberapa postingan-postingan PLN yang banyak banget ngabarin kalau misalkan ada mati listrik. Bisa lihat sendiri videonya. Ya, Yogyakarta, Sumatera Barat, Jambi, dan ini rata-rata di awal bulan Juni semua ya. Ya, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah ya, Jawa Timur, Yogyakarta. Nah, kalau misalkan lu lihat satu persatu, sebenarnya itu masalahnya beragam. Berdasarkan berita dari kompas.com dengan judul klarifikasi Jawa 1 Power soal mati listrik di sejumlah wilayah. Jawa Barat ya khususnya, itu katanya ada salah satu pembangkit listrik tenaga gas uap yang mengalami trouble. Makanya gara-gara ini pasokan energi itu menurun. Terus abis itu ada beberapa wilayah kayak misalnya Bekasi dan juga Bogor itu mengalami mati listrik secara berkala. Apakah lu kena Bang Rey? Gua kena ya, gue pun kaget. Biasanya gue nggak yang kena, aman-aman aja gitu. Apalagi gue tinggal di Kabupaten Bogor ya, satu kabupaten sama Pak Prabowo. Tapi mati lampu terus gitu loh. Udah 2 kali ya dalam minggu ini gue mati lampu. Gue sering langsung ngabarin ke PLN-nya tiap kayak mati lampu, jeda 2-3 menit langsung gue telepon call center, udah pada bosen gitu. Bahkan saking bosennya langsung inget tuh kayak nomor HP gue. Ya dengan Pak Rey, gue belum nyebut nama anjir.
Gue langsung bilang kayak ini tolong dong, akhir-akhir ini udah sering mati lampu nih. Gue nggak tahu siapa yang lagi ngakalin gitu ya, apalagi ada pabrik baru yang tiba-tiba nggak ngelapor atau apa segala macem gitu, tapi tolong tindak gitu loh. Dan waktu gue cek berita, gue pun kaget, ternyata nggak cuman daerah gue doang yang mati listrik, tapi bahkan daerah Sukabumi, Bandung, Bekasi, dan juga beberapa daerah-daerah yang ada di Jawa. Kebanyakan beritanya itu dari Jawa Barat. Jadi kalau misalnya menyimpulkan satu pulau Jawa itu mengalami blackout gara-gara pasokan energi listriknya itu mengurang, kayaknya agak sedikit berlebihan. Soalnya kalau misalnya yang kita filter ini kebanyakan masih daerah Jawa Barat. Tapi kalau misalnya gua coba buat filter via AI Cloud gitu ya, sebenarnya nggak cuman Jawa Barat doang. Kayak misalkan di awal bulan Juni itu ada daerah Bali ya, yang hampir nyaris setiap hari, daerah Semarang 4 Juni, Yogyakarta atau Bantul 8, 9, 10 Juni, dan lainnya. Terus abis itu ada daerah Sumatera yang ternyata akibat itu masih sama seperti yang beberapa minggu lalu gue bahas gitu ya di video ngopi. Ada gangguan kelistrikan gara-gara kabel utamanya putus dan masih belum normal secara sepenuhnya gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya dari Jawa Barat itu katanya ada pembangkit listrik yang gangguan ya, tapi kalau misalnya di daerah-daerah lain emang pemadamannya berkarat, tapi seakan-akan karena emang semuanya itu mati lampu, jadi terkesan kayak misalkan blackout gitu. Padahal mah ya masih optimis gitu gua. Ini tidak terjadi apa-apa gitu ya. Bismillah, semoga nggak yang benar dispekulasikan sama orang-orang kalau misalnya gara-gara dolar naik, gara-gara BBM itu naik yang Pertamax gitu ya. Terus listrik pun bakalan lama-kelamaan naik gitu, sama seperti yang sudah diprediksi sama Partai Gerindra di tahun 2015. Anjing banget. Orang-orang lagi pada ini cuy, ngegali doxli, menyelam ke beberapa momen di mana partai tersebut menjadi oposisi ya. Oke, kita bakal baca klarifikasi yang daerah Jawa Barat dulu biar kita bisa jelas gitu ya ini apa yang terjadi. Jadi PT Jawa 1 Power atau JSP mengklarifikasi soal kabar gangguan di pembangkit listrik tenaga gas uap yang menyebabkan sejumlah wilayah mengalami mati listrik. PT Jawa 1 Power JSP selaku pengelola PLTGU Jawa 1 salah satu pembangkit yang beroperasi dan terintegrasi dalam jaringan interkoneksi Jamali 500 kV. Dengan demikian PLTGU Jawa 1 bersama-sama dengan pembangkit-pembangkit lainnya melayani penyediaan listrik di Jawa, Madura, dan Bali yang pengaturan pembebanan sepenuhnya oleh PLN. Korporat Sekretari PT Jawa 1 Power Haidar F mengatakan saat ini PLTGU Jawa 1 sedang beroperasi dan melayani beban sekitar 700 MW. Sementara unit 1 sedang dalam tahap persiapan startup pasca penyelesaian pemeliharaan terjadwal dan akan segera membangkitkan listrik sesuai alokasi beban yang diberikan oleh pusat pengatur beban. JSP, kata Haidar, berkomitmen memenuhi permintaan pembangkit listrik secara optimal termasuk percepatan penyelesaian pemeliharaan berkala sehingga unit 1 telah dapat kembali beroperasi lebih cepat dari perencanaan awal. JSP berkomitmen untuk terus berkoordinasi erat dengan PLN dalam mendukung keandalan sistem kelistrikan nasional. Demikian klarifikasi ini diberikan untuk menghindari kesalahpahaman masyarakat, ujar Haidar. Sebelumnya diberitakan pemadaman listrik terjadi di sejumlah wilayah di Bogor, Jawa Barat. Manajer PLN ULP Kota Bogor, Andis Verindra Putra menyampaikan sedang terjadi pemeliharaan agar tidak terjadi blackout atau pemadaman total ya. Jadi emang ada pemeliharaan katanya guys, biar menghindari blackout juga gitu loh. Dia mengungkapkan gangguan tersebut terjadi pada pembangkit listrik tenaga uap ya di Karawang, gangguan pembangkit PLTGU Jawa 1 sehingga PLN melakukan manajemen beban untuk menjaga keandalan pasokan listrik kepada pelanggan. Jadi emang ada gangguan di salah satu PLTGU guys, gitu kira-kira. Ya, bukan karena emang pasokan listrik kita itu habis gara-gara dolar naik, tapi bismillah semoga itu cuman spekulasi doang gitu ya, yang emang timbul dari kekhawatiran orang-orang di berbagai macam media sosial. Tapi kalau misalnya pada akhirnya emang beneran itu kejadian ya wallahu alam gitu, gue pun nggak tahu. Yang jelas berita yang kredibelnya katanya emang ada PLTGU yang mengalami gangguan. Jadi itu aja mungkin bisa gue sampaikan terkait berita soal rumor katanya listrik di daerah Jawa bakal mengalami blackout gara-gara dolar dan juga BBM naik ya, khususnya Pertamax. Gimana tanggapan kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Apakah di daerah rumah kalian akhir-akhir ini juga mati listrik? Silahkan tulis bagaimana laporan terbarunya gitu ya. Gue rasa cukup sekian dari gue. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi nanti di next video ngopi gue undur diri. Bye-bye.